pagi Pak Asep, bagaimana kabar Pak Asep? Selamat pagi Pak Bagja. Alhamdulillah kalau jasad dan badan ini alhamdulillah baik Pak. Memang tapi ada sedikit yang mengganjal sih Pak. Tapi Pak Bagja juga bagaimana kabarnya? Mukanya cerah banget pagi ini, sudah gajian apa ya? Kirain tadi nggak ditanyain kabar sama saya Pak Asep. Pak Asep juga kelihatan ganteng Pak Asep sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Pak Asep baik, Pak Asep saya juga. Tadi Pak Asep mau ngomong apa ya tadi? Iya Pak, begini tadi juga pas setelah PLS itu agak mengganjal sih Pak. Sebenarnya masalahnya udah lama mungkin ya, tapi baru bisa curhat sekarang. Boleh kan nih Pak, ganggu kira-kira? Oh enggak, buat Pak Asep yang ganteng. Siap Pak Asep, ada apa Pak Asep? Siap. Aduh Pak, nggak ada lecet tapi nggak apa-apa Pak, langsung aja ya Pak ya. Jadi begini Pak, saya tuh punya masalah. Tadi ada laporan dari panitia MPLS bahwa ada anak yang jarang masuk Pak. Anak yang jarang masuk dan itu berlanjut sampai sekarang Pak. MPLS pun karena kelas 5 kelas 5 naik ke kelas 6 ya Pak ya. Itu juga udah nggak ikut nih 2 hari ini gitu. Saya juga kaget. Saya pikir masalah ini sudah selesai gitu. Ternyata belum juga belum hadir juga, entah kenapa. Oh siap Pak Asep. Jadi permasalahan yang ingin Pak Asep sampaikan itu tentang siswa yang tidak masuk MPLS ya Pak Asep? Iya Pak. Kabarnya sih jarang-jarang karena kan saya guru agama ya Pak ya. Jadi saya jarang masuk kelas Pak. Jadi seminggu sekali setiap kelas kan Pak ya. Tapi kadang-kadang di kelas saya juga memang anak itu nggak masuk Pak. Oh gitu Pak. MPLS itu untuk murid baru bukan Pak Asep ya? Kalau di kami di SD itu murid baru Pak, tapi juga karena pindah kelas juga pengenalan baru juga Pak. Oh seperti itu. Iya, absennya juga di ini Pak. Jadi memang kalau orang lain mungkin berpandangan bahwa siswa baru yang dikenalkan ya. Tapi kalau di kami juga dikenalkan Pak untuk kelas 2 naik kelas 3 berarti kelas baru, guru baru, materi baru kan begitu Pak. Sama ini juga Pak. Iya, tapi memang ada yang karena kalau saya mungkin sudah bukan guru baru ya Pak ya, karena setiap kelas masuk jadi anak ini nggak aneh juga gitu Pak. Oh siap Pak Asep. Jadi ini akan membicarakan tentang kehadiran siswa Pak ya? Iya Pak. Tapi sebenarnya siswa itu kalau tidak MPLS, tidak dalam masa MPLS itu sering masuk tidak Pak? Mohon izin Pak. Ini kan dari kelas 5 ya Pak ya, dari kelas 5 naik ke kelas 6 Pak. Jadi saya juga dapat kabar dari teman-temannya juga memang waktu kelas 5 juga jarang masuk katanya Pak. Nah mungkin karena PLS ini terfokus ya, panitianya semua guru kan terlibat ya Pak ya, dan semuanya di rolling gitu kan, ada perkenalan guru juga sehingga mereka tahu semua akhirnya. Kalau dulu mungkin yang tahu hanya kepala sekolah, saya guru agamanya dan wali kelasnya saja. Kalau sekarang jadi semua guru tahu gitu, dan ini jadi permasalahan sekolah juga akhirnya Pak. Tapi Pak Asep sendiri sudah melakukan langkah apa? Nah tadi yang sudah lakukan. Iya, saya tadi itu coba menanyakan teman-teman dekatnya Pak. Katanya memang tadi informasi awalnya memang jarang masuk, dari itu juga ada permasalahan rumah tangga yang sebenarnya mungkin klasik ya Pak ya, tapi memang kalau di kampung itu jadi bahan yang jadi rumit sebenarnya Pak. Katanya sih kalau dari dari teman-teman itu karena urusan ekonomi Pak, karena anaknya juga ikut membantu orang tuanya juga Pak. Oh siap Pak. Baik. Terima kasih Pak Asep sudah membagikan informasi tersebut Pak Asep. Terus kita buat rencana mungkin untuk membantu siswa tersebut. Kira-kira langkah apa aja yang akan Pak Asep lakukan ke depannya untuk anak tersebut agar ya anak itu secara kehadiran meningkat. Saya akan coba mencari informasi lagi Pak yang lebih mendalam, karena selama ini baru dari 2 pihak ya Pak ya, dari wali kelas sebelumnya dan dari teman-teman kelas 6 karena anak itu kelas 5.
saya coba untuk menggali informasi itu dari informasi teman-temannya dulu. Mungkin sementara ke depan. Jadi paling saya menggali informasi lebih dalam lagi Pak tentang anak itu Pak, tentang apa namanya, bagaimana dari teman-temannya dulu dan dari wali kelasnya yang kelas 5-nya Pak. Pak itu Pak Asep sudah belum, maaf nih bertanya, Pak Asep sudah belum melakukan home visit ke rumah anak tersebut? Nah ini, iya ya, betul juga ya. Saya belum pernah sih Pak. Kemarin saya sempat lewat rumahnya, tapi memang nggak sengaja lewat rumahnya dan kelihatannya rumahnya kosong sih Pak. Dan mungkin ini salah satu rencana juga yang akan saya jadi tindakan saya selanjutnya Pak ya, selain tadi sudah punya apa namanya menanyakan ke temannya, ke wali kelas sebelumnya, mungkin saya harus home visit juga ya Pak ya, dan mungkin ini juga jalan terbaik buat saya Pak mungkinnya Pak ya, untuk mencari informasi lebih mendalam tentang anak itu Pak, sehingga dapat memotivasinya ya Pak. Mungkin itu rencana Pak Asep selanjutnya. Setelah dari rencana Pak Asep selanjutnya untuk melakukan home visit tersebut, terus ntar apa yang akan dilakukan Pak Asep terhadap kegiatan home visit tersebut? Ini benar kalau saya mungkin jadi tingkatan orang tuanya sama anak juga bisa mungkin bisa kenapa tidak bisa hadir dan jarang hadir gitu ya, sehingga karena permasalahan ekonomi mungkin juga kita ada solusi apa ya nanti misalkan kalau nggak ada uang jajan kita kan ada uang sedekah jumriyah ya kalau di sekolah kami Pak, kita bisa gunakan itu gitu. Mungkin begitu Pak. Oh itu bagus sekali Pak Asep, itu langkah yang sangat bagus dengan memberikan bantuan secara ekonomi mungkin yang pas yang tadi Pak Asep maksud. Saya kira rencana yang sangat bagus sekali Pak Asep. Nah kira-kira apa yang akan Pak Asep lakukan untuk memantau kegiatan atau laporan perkembangan untuk anak ini? Jadi kan harus gimana itu Pak Asep untuk memantau anak ini? Iya, tentunya kalau saya sendiri juga saya nggak mungkin bisa ya Pak ya. Saya harus memberikan apa namanya memberikan pengawasan juga secara bersama-sama Pak, termasuk pada wali kelas. Mungkin nanti saya laporkan hasil posting hasil home visit saya dan minta dukungan kepala sekolah untuk mencarikan solusi juga tentang ekonomi ini Pak. Dan tentunya teman sejawat semua juga akhirnya saling mengingatkan gitu bahwa misalkan kalau saya kan masuk kelasnya seminggu sekali, jadi misalkan hari Senin nih anak itu nggak hadir saya tahu, tapi kan hari Selasa, Rabu, Kamis saya nggak tahu. Jadi mungkin saya berharap teman wali kelas nanti kelas 6 juga memberikan kabar kepada saya bahwa anak itu hadir atau tidaknya, begitu mungkin Pak ya, sehingga kita tidak ada informasi tentang perkembangan anak itu, apakah dia rajin atau tidak untuk kedepannya Pak. Itu rencana yang sangat bagus, kelihatannya rencana yang sangat solid Pak Asep. Jadi pasti akan melibatkan guru-guru, rekan-rekan guru yang lain mungkin Pak Asep. Mungkin ada hal lain yang mau didiskusikan Pak Asep atau yang ditanyakan? Saya pikir cukup Pak ya, intinya saya merasa plong sekarang. Memang satu itu yang tadi Pak Bagja ingatkan bahwa saya belum pernah home visit Pak, karena mungkin karena saya sibuk ya, nggak tahu so sibuk juga mungkin ya, padahal waktu sama 24 jam gitu. Tapi Pak Bagja mengingatkan dan itu terima kasih tentang home visitnya, dan semoga saya dapat melaksanakan itu Pak. Terima kasih Pak, jadi plong banget hari ini. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak Asep, saya yakin dengan komitmen Pak Asep dan upaya Pak Asep kita bisa membantu siswa tersebut untuk minimal meningkat kehadiran siswa tersebut untuk masuk sekolah. Baik Pak Asep, sampai Assalamualaikum, terima kasih atas curhatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Bagja hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja Pak Asep. Aduh, alhamdulillah bisa ketemu Pak Asep lagi ya hari ini. Alhamdulillah, malam-malam begini berkunjung ke rumah ini ada apa nih? Ada sesuatu yang harus saya bicarakan Pak Asep. Kebetulan saat ini saya masih gampang dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Tapi sebelumnya Pak Asep, gimana kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik.
super, walaupun ya biasa lah kalau kita kan suka bergadang ya, insya Allah baik-baik saja, tapi berbagi. Kira-kira ada masalah apa nih? Atau mungkin membawa sesuatu yang akan kita diskusikan hari ini apa? Begini Pak Sep, ini saya ingin membahas permasalahan tentang salah satu siswa di sekolah saya, itu di kelas saya terutama, itu ada salah seorang siswa yang emang tingkat kehadirannya sangat rendah sekali. Entah kenapa itu anak itu jarang masuk Pak Sep, siswa tersebut. Entah kenapa itu dari semester 2 lah ya. Kalau semester 1 itu dia masih mumpuni lah, masih dalam tahap wajar untuk tingkat kehadiran. Tapi pas waktu semester 2 itu hampir 2,5 bulan itu dia tidak masuk. Nah itu yang tujuan kita untuk diskusi hari ini apa tuh Pak Raja kira-kira? Ya, saya ingin berdiskusi bagaimana itu cara meningkatkan motivasi anak untuk hadir ke sekolah. Supaya dia mempunyai atau keinginan untuk kembali lagi untuk masuk sekolah seperti semester 1 kemarin, mungkin seperti itu Pak. Tujuan mulia banget itu pekerja keren. Nah, kira-kira kalau kita identifikasi apa yang terjadi pada siswa itu, atau informasi apa yang Pak Baji selama ini dapatkan? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu siswa tersebut tidak masuk itu karena ada masalah di rumah sih Pak Sep. Itu lebih ke karena lingkungan rumahnya tidak kondusif sehingga dia selalu mengeluh sakit. Padahal dia tampaknya kurang termotivasi aja sih sebenarnya untuk kembali lagi seperti awal semester. Nah itu yang menurut informasi yang saya dapatkan Pak Sep. Apakah Pak Baji pernah bicara langsung sama anaknya, ketemu atau orang tuanya atau wali kelas bagaimana? Pernah menggali sesuatu nggak dari mereka Pak? Waktu itu saya pernah mencoba untuk menghubungi orang tuanya dengan memberikan surat panggilan lewat rekan sebayanya. Jadi saya menitipkan surat karena aturan dari sekolah begitu kan. Kalau 3 kali tidak masuk berturut-turut tanpa ada kabar itu kan langsung kita kasih surat panggilan kepada orang tuanya. Nah, setelah dikasih surat pemanggilan itu orang tuanya tidak juga datang. Setelah saya tunggu hampir seminggu, kan kita kasih waktu seminggu, nah itu tetap tidak datang. Itu sih yang menjadi permasalahan saya. Saya coba untuk tanya ke anak yang saya titipkan surat tersebut dan ternyata dia bilang, ya Pak, saya sudah kirimkan surat itu ke rumahnya. Nah saya tanya, siapa yang menerima surat itu? Neneknya Pak. Oh neneknya. Orang tuanya gimana? Gak tahu Pak. Nah dia bilangnya gak tahu. Mungkin saya yang satu lagi begitu si Pak Sep. Udah cukup lengkap ya informasinya Pak Baji ya, dan responnya keluarganya memang seperti itu. Kalau nenek memang tidak bisa diwakili nenek atau bagaimana tuh? Kalau misalkan tidak untuk ke sekolah atau harus orang tuanya di sekolah Pak Baji? Sebetulnya sih kalau untuk surat pemanggilan itu kan di surat undangan, di surat pemanggilan udah jelas ya ada orang tua atau walinya. Kalaupun tidak ada orang tua mungkin sama wali. Nah mungkin neneknya tersebut yang harusnya dalam tanda kutip datang ke sekolah. Tapi menurut informasi juga ya maklum nenek ya karena sudah tua mungkin. Jadi kadang-kadang kasihan juga kan tempatnya juga jauh dari sekolah, lumayan lah ada 4 kilo dan itu juga tidak ada angkutan umum. Kalau ojek mungkin ada, tapi kan berarti anak itu, maaf dipotong, anak itu memang kalau ke sekolah jalan kaki atau bagaimana? Jalan kaki Pak. Masya jalan Allah, kaki dia itu jalan kaki ke sekolah. Nah setelah jalan kaki sempat sih saya berpikir untuk kayaknya untuk rencana saya ke depan saya akan home visit aja, karena emang aturannya seperti itu. Setelah dikasih surat panggilan terus langsung ke home visit. Nah mungkin saya akan melakukan home visit. Home visit ya. Nah rencananya setelah tahu informasi seperti itu tadi dari orang tuanya, dari anak-anak, rekan sekolahnya, dan mungkin juga pernah ngobrol ya tadi ya, bahwa ada pernah ngobrol. Rencana selanjutnya yang akan Pak Baji lakukan untuk memotivasi anak itu bagaimana Pak? Ada ini nggak, ada kira-kira solusinya apa gitu? Nah mungkin setelah
nanti saya melakukan home visit kan saya pasti akan bertemu dengan nenek secara tidak langsung, untuk bertemu dengan neneknya atau secara langsung dengan nenek ataupun sama orang tuanya. Nah, mungkin pada saat itu saya akan berbicara dari hati ke hati apa yang terjadi sebenarnya, kenapa anak itu dari semester 2 itu jarang sekali masuk. Nah, di sana mungkin kita akan gali informasi yang lebih dalam tentang hal musabab anak itu tidak lagi hadir ke sekolah seperti sedia kala, mungkin seperti itu. Itu yang bagus terbagian lakukan itu, dan saya yakin terbagian punya sumber daya atau dukungan yang diperlukan untuk masalah hal itu. Kira-kira sumber daya apa yang atau dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk bisa mendapatkan rencana itu? Nah, mungkin dukungan yang saya dapatkan mungkin dari rekan-rekan juga ya, dari rekan-rekan guru juga, terutama dari kesiswaan, mungkin kesiswaan ataupun BK mungkinnya, karena pasti segala sesuatu kita akan mengurutnya ke BK atau kesiswaan. Nah, mungkin kita berkolaborasi dengan kesiswaan ataupun guru BK untuk menelaah, menganalisis apa yang terjadi sebenarnya dengan anak tersebut, dengan memberikan laporan. Mungkin saya setelah home visit saya akan mengajukan laporan ke kesiswaan, terus ditindaklanjuti oleh BK, dan setelah ke BK mungkin BK juga akan memberikan laporan kepada kepala sekolah, mungkin seperti itu. Jadi banyak ya, udah bagus kan, senang berbagi ya. Jadi sekarang kira-kira tindakan konkret apa dan kapan Pak Bagja merencanakan untuk home visit itu? Apakah Pak Bagja ada luasa waktu untuk bisa home visit secepatnya? Mungkin untuk home visit minggu-minggu sekarang mungkinnya pasien. Jadi saya juga kebetulan sudah koordinasi dengan kesiswaan bahwa minggu depan saya akan melakukan home visit, karena ini harus sesegera mungkin, segera mungkin untuk dilaksanakan. Berarti mungkin minggu depan saya dengan tim kesiswaan dan mungkin dengan salah satu siswa juga akan ke sana. Tapi kan ada kabar juga nih dari salah satu siswa bahwa memang anak tersebut ada masalah di rumah karena keterbatasan ekonomi yang disebabkan karena adanya perceraian antara ibu dan ayahnya. Nah, mungkin analisis awal saya mungkin karena broken home itu, terus dia jadi terlantar sampai ke kebutuhan dasar dia juga tidak terpenuhi. Mungkin dia juga jadi jarang ke sekolah. Jadi ada beberapa tuh, apakah dia emang malas, kurang motivasi dan minat untuk hadir ke sekolah, atau juga dia punya motivasi ke sekolah tapi dia tidak mempunyai uang. Mungkin kan biasanya anak kan kalau nggak dikasih uang jajan gimana gitu ya, kadang-kadang jadi malas ke sekolah, mungkin seperti itu sih Pak. Nah, setelah melakukan itu Pak Bagja mungkin punya program mentoring atau semacam apa tuh kira-kira untuk meningkatkan motivasi anak, karena saya dengar lulusan begitu lengkap dan permasalahan sudah teranalisa. Pak Bagja kira-kira langkah apa yang akan diambil untuk memotivasi anak itu? Mungkin gini Pak Sep ya, jika memang hasil analisa dari informasi dari siswa juga itu benar adanya bahwa dia emang karena faktor keluarga dan itu lebih mengerucut pada faktor ekonomi, mungkin saya juga meminta kepada pihak sekolah, mungkinnya pihak sekolah untuk memberikan ya sedikit keringanan buat dia, dalam arti memberikan uang jajan ataupun uang makan buat dia, walaupun seberapapun itu hasil, dan uang itu mungkin ada dari infak yang kita selalu lakukan setiap hari Jumat, itu yang dinamakan perelek pendidikan. Nah, mungkin kita dapat ambil dana dari situ untuk intinya untuk memotivasi anak supaya nih ada buat jajan mah atau buat apa gitu ya, sok silahkan ke sekolah. Karena saya yakin mungkin karena ada apa ya, kalau anak kan kadang-kadang kalau nggak dikasih uang jajan atau apa kadang jadi enggan ke sekolah. Kesian juga. Sempurna sekali Bagja, itu keren banget. Sehingga sampai sini kan udah punya rencana seperti itu untuk memantau kemajuan anak itu, karena program sudah ada. Itu bagaimana Bagja punya hal lain mungkin?
yang bisa diinginkan? Mungkin hal lainnya mungkin ya kita akan lihat setelah rencana itu dilaksanakan, mungkin kan ada absen ya. Nah dari absen tersebut kita akan lihat kan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Mungkin kita lihat guru mata pelajaran ada 11 mata pelajaran, apakah si anak itu ke 11 pelajarannya itu selalu masuk atau tidak. Mungkin dari sana kita dapat ketahuan bahwa oh memang ternyata faktor anak untuk sekolah dan tidak sekolah itu karena faktor ekonomi juga. Wow, mungkin seperti itu. Amazing. Saya rencana Pak Bagja dan teknologi sudah sempurna sekali. Saya mendukung untuk Pak Bagja bisa melakukan itu, dan semoga apa yang Pak Bagja bisa rencanakan bisa terlaksana ya, terwujud ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sep, karena ini juga menjadi hal yang sangat mengganjal sih ya, mengganjal di hati saya, karena anak itu bisa dikategorikan anak yang lumayan pandai lah, dalam arti cepat menangkap materi dan dia juga sebenarnya waktu semester 1 tergolong aktif sih. Tergolong aktif. Keren ya. Makanya alangkah sungguh tidak eloknya apabila kita membiarkan anak yang aktif tadinya yang memang mempunyai potensi, terus karena ada kejadian tanda kutip di luar sekolah, jadi alasan intrinsik mungkinnya dan ekstrinsik juga sih sebenarnya. Nah itu mungkin kita dalam arti ya harus cepat mengambil langkah untuk menyelamatkan anak tersebut. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, Bapak sudah membukakan jalan juga untuk itu rencananya. Semoga saya cuma bisa berdoa di sini. Semoga rencana Pak Bagja berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan kolaborasinya dengan masing-masing tadi wali kelasnya dan guru kelasnya ya. Untuk itu mungkin ada hal lain yang untuk misalkan saat itu udah beres ya untuk itu ya. Pak Bagja sudah bagaimana perasaannya nih sekarang setelah saya coaching? Nah ini Pak Sep, jadi kalau kemarin itu saya karena memikirkan sendiri mungkin ya, komunikasi tidak ada teman untuk berbicara atau sharing gitu ya. Kebetulan Pak Sep juga kita sudah ada kedekatan emosional ya, kita ngopi gitu kan. Boleh ngopi dulu Pak Bagja. Saya juga agak haus nih Pak Sep. Iya, terus amat. Nah gitu, jadi posisinya saya juga sering agak plong sih Pak Sep, lega. Oh berarti ternyata setiap langkah itu kita butuh orang, setiap langkah kita butuh seseorang yang bisa memahami apa yang kita inginkan. Mungkin saya juga terima kasih Pak Sep nih sudah memberikan jalan, memberikan ruang bagi saya untuk meluapkan apa yang terjadi dengan masalah saya itu aja. Sama-sama Pak Bagja. Pak Bagja seolah malah yang memberikan motivasi kepada saya, memberikan informasi yang begitu komplit, sehingga ya tanpa Pak Bagja sadari, Pak Bagja sudah melakukannya semua itu, tinggal yang direncanakan dijalankan dengan baik. Amin Pak Sep. Ya, cukup ya, atau gimana nih? Coba Pak Sep, karena saya takut mengganggu Pak Sep juga. Oh enggak, saya santai aja. Oke. Takutnya begitu. Itu dulu ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Sep. Assalamualaikum Pak Sep. Assalamualaikum.